1 bulan berjalan dari Lokakarya 0 sampai detik ini, perasaan Bapak seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah setelah Lokakarya orientasi, yang awalnya kita merasakan bahwa saya bisa nggak, apalagi ya dengan berbagai kesibukan, ya. Tetapi kami memikirkan juga bahwa rekan-rekan yang lain yang sudah lolos sebelumnya bisa, mengapa saya tidak bisa. Nah, jadi setelah pasca Lokakarya orientasi, kami langsung terjun bersama-sama peserta didik, mencoba menciptakan suasana pembelajaran yang lebih berbeda dari sebelumnya, seperti itu. Jadi sedikit ada mulai berubahlah ke arah yang diharapkan oleh siswa. Baik, selanjutnya tadi kan daring, Bapak sudah join juga dengan apa tuh namanya, kurikulum ya, sudah mengatakan, sudah bilang juga ke kepala sekolah. Nah, membagi waktunya nih Bapak nih, selain di sekolah tentunya di rumah dengan istri. Jadi misalkan Bapak terus aja main laptop gitu, tapi ingin tahu lah cara membagi waktu Bapak di sekolah, di rumah, supaya program guru penggerak itu berjalan dengan baik dan barokah. Gimana Pak tuh? Memang ini pernah kejadian lucu, Bu, ketika awal Zoom gitu ya, awal Zoom di kami ada 2 ruangan yang biasa digunakan untuk ya kegiatan bekerja di rumah lah gitu ya. Dan saat itu dengan posisi yang waktu yang sama, saya dengan istri saya sama-sama Zoom. Tapi kalau istri saya baru wawancara berarti angkatan setelah ini gitu ya, setelah ini. Cuma berbeda kabupaten ya, di Kota Banjar. Saya sedang Zoom gitu. Jadi sebetulnya komunikasi di rumah itu sudah terjalin dengan baik, sebab satu dunia, satu profesi. Jadi tidak ada terlalu bermasalah. Masalah di rumah tidak menjadi persoalan. Di sekolah juga sama. Intinya dengan komunikasi yang baik sebetulnya itu bisa terselesaikan dengan baik pula gitu. Jadi jangan malu-malu kita mengatakan ke berbagai pihak, misalnya dengan kurikulum, Pak saya ada Zoom atau seperti itulah. Insya Allah semuanya mendukung kalau tidak ada communication, collaboration, seperti itulah. Seperti itu ya. Berarti saja keterampilan abad 21-nya dilaksanakan betul-betul. Dan nilai guru penggerak juga sudah Bapak praktekkan ya. Iya, alhamdulillah. Dukungan sekolah Pak bisa lebih detail lagi di sini? Dukungan sekolah karena memang awalnya juga saya sebagai pionir, dianggaplah katakan pionir, orang yang pertama menjadi CGP. Gitu ya, dengan berbagai faktor sebelumnya. Jadi dukungan sekolah itu luar biasa. Silakan gunakan fasilitas yang ada gitu ya, termasuk ada lab komputer, lab bahasa juga, kalau memungkinkan untuk digunakan silakan gunakan. Jadi tidak ada istilah dibatasi oleh pimpinan, karena ya itu tadi, mulai mendaftar rekan-rekan juga tahu gitu, mendaftarnya bahkan di ruang guru gitu, ketika mendaftar, ketika melihat jadwal interview, alhamdulillah semuanya bisa mendukung dengan baik gitu. Nah, ada nggak Pak? Ya bolehlah, tadi kan Bapak orangnya selalu berpikir positif kan, tapi ada nggak Bapak lihat ada yang dalam tanda kutip yang nyinyir gitu? Ada Pak? Ada. Hanya kalau saya prinsipnya karena memang apapun harus didekati gitu ya. Sistemnya kan kalau kita sedang kuat, bolehlah kita sedikit-sedikit memukul, tapi kalau terdesak kita merangkul begitu. Jadi sistem pukul rangkul itu bijaksana sekali. Jadi sistem pukul rangkul itulah yang digunakan, kebanyakannya kita merangkul. Bagaimana kita komunikasi dengan baik ya, sambil ngopi bareng kita ngobrol dengan materi-materi yang berkaitan dengan CGP ini gitu ya. Sehingga awalnya beliau mengatakan bahwa buat apa sih guru semakin diperumit dengan administrasi. Nah, sebetulnya Bapak saat itu saya ngobrol sambil ngopi, bukan kita diperalat oleh administrasi yang begitu rumit, justru kita dilatih untuk lebih terampil begitu ya, sehingga ya itu tadi, pemikiran KHD tidak berlaku saja untuk siswa, termasuk untuk kita juga sebagai orang yang peka akan kodrat zaman begitu ya. Sebab kalau statis kan kita tinggalnya cukup jauh begitu. Nah, ketika Bapak menjelaskan seperti itu, bagaimana tanggapannya? Ya alhamdulillah, paling tidak ketika mencoba di salah satu aplikasi ya kinerja yang berbasis PMM itu, nah di sanalah baru terasa bahwa oh betul, ternyata pemenuhan, pemahaman, meningkatkan wawasan kita dalam kurikulum Merdeka
memang terasa sekali ya, salah satunya dengan pengisian e-kinerja itu yang mau tidak mau harus diisi secara online. Betul. Alhamdulillah bisa ya. Tapi untuk mengikuti ya belum. Tapi paling tidak sudah bisa mengatakan bahwa ya silakan lanjutkan, mumpung masih muda, mumpung masih semangat, seperti itu. Nah, yang potensial di sini selain Bapak untuk ikut CGP berapa orang, Pak? Sebetulnya dari angkatan saya banyak, ada 4 orang. Satu yang tadi sudah CGT. Angkatan kedua, alhamdulillah senior saya. Kemudian yang kedua satu angkatan, tapi beliau kemarin pas mau daftar terpanggil PPG, jadi mendahulukan program PPG gitu ya. Tapi sekarang sudah hampir selesai dan insya Allah nanti ketika dibuka kembali akan mencoba daftar, karena katanya begini, kalau sudah ada satu orang yang sudah, ya paling tidak bisa sharing. Gitu. Berbeda dengan saya, sharingnya harus dengan siapa di sini, seperti itu. Karena pionir tadi ya. Pionir tadi. Iya, baik. Dan katanya nih Pak, kesuksesan CGP nanti setelah huruf C-nya hilang jadi GP, itu bisa mengajak rekannya. Itu salah satu bukti kesuksesannya loh Pak. Betul. Mudah-mudahan Bapak bisa ya mengajak yang belum untuk mengikuti program ini. Karena kita yakin tidak mungkin pemerintah membuat suatu kebijakan kalau tidak ada manfaatnya untuk perkembangan pendidikan Pak ya. Ya, itu justru yang paling ya mungkin endingnya ya Bu ya. Endingnya kan tergerak dari hati, kemudian kita bergerak dalam prosesnya. Nah, menggerakkan itulah sebagai outputnya. Betul. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Sip. Lanjut nih tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah tadi Bapak paparkan ya, bahwa anak didik kita itu bukan gelas kosong, tapi sudah ada terisi ya. Tinggal kita menambahnya. Terus Bapak juga tadi mengatakan seperti kertas yang sudah ada coretan tipisnya atau tulisan halus dan sebagainya. Nah, dari pemahaman Bapak tadi, apa yang sudah Bapak implementasikan di kelas, seperti apa contoh konkretnya? Oh iya, seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa anak itu hadir dengan berbagai potensi yang berbeda, sehingga dikatakanlah bahwa pembelajaran ini pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, bagaimana saya mengaplikasikan tadi yang sudah disampaikan dasar pemikiran KHD? Tentu saja satu, bahwa kita tidak lagi menginginkan adanya penekanan pada satu pencapaian kompetensi, tapi kita lebih fleksibel masuk ke semua unsur dari si A, si B, si C sampai yang terakhir. Kemudian memainkan metode pembelajaran yang menarik dan menantang gitu ya, tapi menantang dalam arti berbeda kalau di lapangan gitu ya. Menarik dan menantang itu paling tidak menantang bagi dia untuk mengerjakan gitu ya. Nah, salah satu contohnya dalam satu materi, kalau tidak salah di kelas 7 itu di semester 2 ada materi menulis surat pribadi. Nah, bagaimana mereka akan tertarik menulis surat pribadi sementara sekarang zamannya zaman WA. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kami mencoba dengan sebuah media yang sederhana menurut saya, yaitu dengan lirik lagu. Nah, dengan pemahaman lirik lagu inilah yang nantinya sebagai pesan pembuka, kemudian kesananya baru bertanya kabar, bagaimana kita dulu pernah bersama-sama di sekolah yang sebelumnya umpamanya. Nah, itulah yang kita gunakan. Jadi metodenya metode menggunakan sistem pendekatan, kemudian medianya dengan menggunakan lirik lagu dalam menulis surat pribadi. Sebab kalau silakan untuk membuat surat pribadi kan sudah tidak aneh begitu ya Bu ya. Tapi ketika disuguhkan nih lirik lagunya, misalnya lirik lagu salah satu lagu band misalnya gitu. Coba Bapak. Ya seperti yang di komunikasi chat oleh Ibu kan, berdebar-debar itu kan. Nah, salah satunya itu bisa dijadikan sebagai pesan pembuka gitu, sebagai pesan pembuka bahwa inilah kita mampu berekspresi sesuai dengan dunianya gitu ya, sesuai dengan dunianya gitu. Seperti itu. Bapak berarti guru bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia. Karena membahas tentang surat. Ada hal lain lagi Pak selain pembuatan surat seperti itu? Dengan misalnya sebuah cerita. Nah, ini sebuah cerita saya mencoba dengan konsep yang dulu pernah dicoba ketika PPG, bahwa bagaimana kita membuat sebuah dialog tapi menggunakan gambar berbasis kartun. Nah, setelah dicoba di anak SMP kelas 7 tidak relevan lagi. Nah, bagaimana ini caranya? Ternyata kan sekarang sudah mulai masanya anak remaja nih. Nah, remaja. Apa yang diidolakannya? Ternyata kan
Korea. Betul. Kan? Jadi artis-artis Korea kita download gambarnya, dibuat sedemikian rupa, ditempel. Silakan anak-anak kita membuat sebuah dialog. Ternyata ketika anak putri terutama gitu, anak-anak putri, wah ini sosoknya bagus, ganteng sekali dan sebagainya. Dibuatlah dialog. Dulu saya mencoba dengan konsep Doraemon seperti itu ya. Tapi sekarang sudah mungkin berbeda lah. Jadi mau tidak mau kita harus mengikuti sih perkembangan selera anak juga. Berarti ini pemikiran KHD bener ya, udah melekat sesuai kodrat zamannya. Wah, luar biasa ya. Siapa Pak itu tokoh yang BTS Pak? Ibu lebih tahu. Kalau perempuan suka tahu ya. Gitu. Iya. Selanjutnya nih, yang mendorong Bapak melakukan hal itu, apakah memang sebelumnya Bapak tahu dasar-dasarnya sebelum masuk CGP ya? Iya, sebelum masuk CGP. Terus ada penguatan dari modul itu atau hal ini baru sekali buat Bapak? Yang memodifikasi media pembelajaran. Nah, itu berawal dari penyusunan PTK. Ya, PTK karena ketika awal-awal itu kan PTK 2 siklus, tapi ternyata kan semakin kesini yang berkualitas adalah yang 3 siklus. Betul. Akhirnya bagaimana ini untuk memunculkan 3 siklus itu bisa tercapai gitu ya. Tapi memikirkan dulu, oh ternyata keinginan anak itu seperti ini. Saya tidak senang sebetulnya dengan artis Korea, Bu ya. Tetapi mau tidak mau supaya anak itu masuk ke dunia kita, masuk ke dunianya, kita masuk. Ya mau tidak mau kita menggunakan posisi itu. Ya awalnya dari penyusunan. Dan berhasil Pak itu? Alhamdulillah ada peningkatan. Itu ya siklus pertama ada peningkatan. Ya paling tidak hanya 10-15%. Berikutnya siklus kedua dan di siklus ketiga 100% sih enggak, tapi paling tidak sudah sampai 85-87%. Bagaimana mereka itu antusias Pak responnya? Agak berbeda. Ada berbeda, antusias. Kemudian ya paling tidak mereka itu suasananya betah dulu di kelas nih gitu ya, betah dulu dengan melihat berbagai gambar gitu kan. Berbeda kalau dijajali dengan materi kan sulit sekali anak bertahan dalam waktu 1 jam. Tapi kalau dengan dunianya 2-3 jam pun ya mereka akan asik begitu. Iya. Nah, yang sudah Bapak lakukan 1 bulan itu Bapak tuangkan di jurnal tentunya ya? Iya, pengalaman itu dituangkan di jurnal. Bahwa dan saya sebetulnya tidak paham, tidak dikaitkan dengan materi KHD karena memang kok dulu saya pernah seperti itu. Berarti ini masuk teori gitu ya. Jadi kalau biasanya kita memahami teori dulu baru praktik, tapi kalau saya terbalik gitu ya. Jadi aku sudah loh gitu. Tapi teorinya kok baru sekarang gitu. Dulu itu tidak berbasis teori. Otodidak saja, berjalan saja begitu. Jadi akhirnya ternyata benar ya yang aku lakukan itu. Baru menyadari. Luar biasa keren ya. Ingatnya sekarang nih, mumpung yang ini bahasan yang tadi nih sebetulnya, tapi nggak apa-apa ya. Tadi kan Bapak mengatakan materi bahasa Indonesia itu surat ya? Ya, surat pribadi. Surat pribadi. Sudah dikenakan ke email nggak mereka, Pak? Nah, untuk surat pribadi kalau ke anak belum. Mereka hanya bersifat misalnya transfer materinya ya dengan memainkan media tadi gitu ya. Kalau ke email itu belum kebetulan karena memang kita menyesuaikan dulu dengan buku bahan ajar yang ada gitu ya, dengan bukti chat. Bahkan sekarang tadi pagi masuk di jam pertama itu saya memberikan tugas mereka suruh WA-an dengan teman-temannya di chat. Materi selanjutnya adalah menggunakan kata sapaan setelah surat pribadi ini. Jadi berkesinambungan seperti itu. Belum untuk email belum. Misalkan kan bisa aja ya Bapak, silakan anak-anak kirim surat pribadi ke email Bapak. Ke depan, bisa mungkin ya. Pasti gitu. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan.